Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Indrawan dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah pengantar manajemen keuangan, yaitu materi tentang manajemen modal kerja. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Nah, apa itu modal kerja? Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari inilah yang disebut dengan modal kerja atau working capital. Sedangkan manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Nah, tujuan manajemen modal kerja ini ada 3 macam. Yang pertama, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, diperoleh modal kerja neto yang layak. Dan yang ketiga, menjamin likuiditas perusahaan. Selanjutnya, ada sumber modal kerja. Nah, menurut Siegel dan Sim, ada 4 macam sumber modal kerja. Yang pertama, pendapatan bersih. Yang kedua, peningkatan kewajiban yang tidak lancar. Yang ketiga, kenaikan ekuitas para pemegang saham. Dan yang keempat, penurunan aktiva yang tidak lancar. Konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga ada konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada jenis modal kerja. Jenis modal kerja ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen ini yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal kerja permanen ini dikelompokkan menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan modal kerja normal yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Jenis modal kerja kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja variabel ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja ini terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada kebijakan konservatif, kebijakan agresif, dan kebijakan moderat. Yang pertama, kebijakan konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati.
Pada kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. Yang kedua yaitu kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Yang ketiga ada kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Selanjutnya, ada penentuan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja ini terbagi menjadi dua metode, yaitu metode keterkaitan dana dan metode perputaran modal kerja. Yang pertama adalah metode keterkaitan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama ada periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua adalah pengeluaran kas setiap hari. Berikut ini adalah contoh menggunakan metode keterkaitan dana. Contohnya yaitu perusahaan dagang X memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut, yaitu ada rata-rata periode keterikatan modal kerja. Ada lama barang disimpan selama 7 hari, lama pengumpulan piutang selama 13 hari. Lalu, rata-rata pengeluaran kas setiap harinya yaitu untuk pembelian barang dagangan sebesar Rp1.000.000. Upah karyawannya sebesar Rp100.000. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp10.000, biaya penjualan sebesar Rp35.000, dan biaya lainnya sebesar Rp5.000, sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp1.150.000. Lalu, kas minimalnya adalah berjumlah sebesar Rp150.000. Maka, berapakah modal kerja yang dibutuhkan? Untuk mencari modal kerja yang dibutuhkan, kita bisa menghitungnya dengan yaitu rumus periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas setiap hari dan ditambah dengan kas minimalnya. Dari data di atas, periode terikatnya modal kerja yaitu sebanyak 20 hari, sedangkan pengeluaran kas setiap harinya yaitu Rp1.150.000 dan kas minimalnya yaitu Rp150.000. Maka dapat dihasilkan yaitu 20 dikali dengan Rp1.150.000 ditambah dengan Rp150.000, maka hasil yang didapatkan adalah sebesar Rp23.150.000. Metode yang kedua yaitu metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, dan persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Berikut contoh menggunakan metode perputaran modal kerja. Contohnya yaitu, dari laporan neraca diperoleh data kas sebesar Rp462.500. Piutang dagangnya sebesar Rp1.925.000, lalu persediaannya sebesar Rp2.300.000. Selanjutnya dari laporan laba rugi diperoleh data penjualan sebesar Rp60 juta, harga pokok penjualan sebesar Rp42.500.000, sehingga didapat perputaran tiap elemennya yaitu perputaran kas. Ada 60 juta dibagi 462.500 sehingga mendapatkan hasil 130. Selanjutnya ada perputaran piutang yaitu 60 juta dibagi 1.925.000 sehingga mendapatkan hasil 31. Dan yang ketiga, perputaran persediaan dengan cara 42.500 dibagi dengan 2.300.000 sehingga mendapatkan hasil sebesar 18. Selanjutnya, kita cari periode keterikatan modal kerjanya. Yang pertama, kas, yaitu dengan cara 360 dibagi 130, maka didapatkan hasilnya 3 hari. Selanjutnya piutang, yaitu dengan cara 360 dibagi 31, maka didapatkan hasilnya 12 hari. Dan terakhir ada persediaan, yaitu dengan cara 360 dibagi 18, maka didapatkan hasilnya 20 hari.
Sehingga periode keterikatan modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Jadi perputaran modal kerja adalah 360 dibagi 35 sama dengan 10 kali. Apabila produksi penjualan pada tahun tersebut sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal kerja sebesar 75 juta dibagi 10 sama dengan 7.500.000 rupiah. Sekian dari saya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.